Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang dilahirkan di tengah keluarga Bani Hashim di Mekah, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Sebagian ulama berpendapat ini bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 Masehi. Kelahiran sang baginda bertepatan dengan peristiwa tentara bergajah menyerang Ka'bah atau Amu Fi'il pada tahun 571 kalender Romawi. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibu yang bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Mengutip buku Sejarah Peradaban Islam oleh Saufi dan Fadilah 2015, beliau lahir di Mekah dan berasal dari keluarga Bani Hashim. Ini merupakan hari kelahirannya yang hingga kini masih diingat oleh kaum muslim. Rasulullah sudah ditinggal ayahnya yang meninggal dunia dalam perjalanan dagang ke Syam, yakni sewaktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan Aminah. Saat lahir, seorang perempuan bernama Halimah Sa'adiyah dengan ikhlas menyusui Nabi Muhammad SAW, walaupun ASInya sangat sulit untuk keluar. Tapi, karena keikhlasannya, Halimah pun diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengeluarkan ASI yang sangat deras. Semasa kecilnya, Rasulullah dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sang ibu, Aminah, meninggal dunia ketika Rasulullah masih berusia 6 tahun. Abdul Muthalib pun memberikan nama Muhammad dan kemudian membawanya ke dalam Ka'bah. Saat masih kecil, Nabi Muhammad SAW tumbuh dan menjalani hidup layaknya seorang anak kecil lainnya. Ketika menginjak usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Khadijah. Pertemuan Khadijah dengan Rasulullah ini berawal dari keduanya banyak terlibat kegiatan perdagangan. Hal tersebutlah yang membuat Khadijah semakin tertarik kepada Nabi Muhammad. Khadijah pun kemudian mengutus seorang sahabat yang bernama Nafisah binti Umayyah untuk menyampaikan keinginannya melamar Nabi Muhammad, dan setelah itu keduanya pun menikah. Saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sekaligus menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Beliau pun menyendiri di dalam Gua Hiro yang berada tepat di samping Jabal Nur. Kemudian turunlah wahyu pertama yang dibawakan dari Allah, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Singkat cerita, menjelang wafat, Rasulullah menderita sakit di bulan Syafar tahun 11 Hijriah. Beliau menderita sakit kepala dan demam sampai akhirnya suhu tubuhnya meninggi. Kondisi tersebut terjadi selama 2 minggu. Rasulullah kemudian mengunjungi rumah istri-istrinya dengan keadaan badan sudah lemah. Nabi Muhammad wafat bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yaitu surat Az-Zumar ayat 30 yang artinya, "Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Setelah kejadian itu, akhirnya umat Islam pun membuat peringatan atas kelahiran Nabi Muhammad dengan nama Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah peringatan yang sudah dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan kelahiran Nabi Muhammad. Sebagai bentuk kecintaan terhadap Nabi berjuluk Al-Amin. Maulid Nabi Muhammad adalah salah satu momen penting yang dirayakan oleh umat Islam di Indonesia dan dunia. Memahami sejarah singkat Maulid Nabi Muhammad sangat penting dilakukan agar menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi terakhir tersebut. Dalam berbagai kutipan sejarah Islam, Maulid Nabi merupakan peringatan kelahiran manusia paling mulia. Menurut Imam Al-Shuti, raja pertama yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW adalah Raja Al-Mudaffar Abu Sa'id Kuburi Ibn Zainuddin Ali bin Baktakin 549 Hijriah sampai 630 Hijriah. Tidak tanggung-tanggung, raja ini merayakan Maulid Nabi dengan perayaan sangat meriah. Karya yang paling tersohor kali itu adalah karangan Syekh Al-Barzanji yang mengisahkan riwayat kelahiran Rasulullah SAW dalam bentuk prosa dan puisi. Karya yang sekarang lebih akrab disebut Barzanji ini bahkan masih terus dibacakan dalam momentum peringatan Maulid Nabi. Ada banyak tradisi yang dilakukan untuk memperingati Maulid Nabi, seperti membaca sholawat, tadarus Al-Quran, berpuasa, bersedekah, dan lain-lain. Bagi kaum muslim, memperingatinya karena ada banyak hikmah yang bisa diambil dari peristiwa perayaan tersebut. Dalam masyarakat juga terdapat beragam tradisi memperingati hari kelahiran Rasulullah di berbagai negara yang berpenduduk Islam. Di kalangan pesantren Indonesia,
Para kiai memperingati Maulid Nabi dengan hanya membacakan sajak-sajak berzanji tanpa dilengkapi dengan ceramah. Ada pula hikmah memperingati Maulid Nabi. Ada banyak hikmah yang bisa diraih jika seorang muslim merayakan momen kelahiran Nabi Muhammad. Beberapa hikmah tersebut diantaranya adalah salah satu bentuk pembuktian cinta umat Islam kepada Nabi Muhammad, mempelajari dan mengimplementasikan sifat-sifat terpuji Nabi Muhammad SAW, meningkatkan kualitas dan kuantitas berselawat, meningkatkan rasa syukur sebagai umat Nabi Muhammad, berharap mendapat syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat. Sekianlah ceramah dari saya atau video dari saya. Kurang lebih mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد خير المرسلين